bahwa perjalanan hidup ini ada batasnya, yakni ajal. Yang membatasi hidup kita adalah ajal. Begitu ajal datang, tidak bisa diajukan, juga tidak bisa diundur. Begitu firman Allah di dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat ini punya batas ajalnya. Begitu ajal itu datang, nggak bisa diajukan, juga nggak bisa diundur. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk menjemput seseorang karena sudah batas waktunya, batas waktu hidupnya di dunia yang namanya ajal. Maka dari sini kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran, maka dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat kita meninggal. Si fulan telah meninggal dunia, artinya si fulan telah meninggalkan segala aktivitas yang ada di dunia. Next, baru kemudian pindah yang namanya ke alam kubur. Di alam kubur ada barzah, ada dinding pemisah, di mana kita tidak bisa kembali ke dunia, begitu juga tidak bisa mendahului ke akhirat. Begitu firman Allah di dalam surah 23 ayat 99 sampai 100. Namun perlu kita ketahui bersama, ada dua metode malaikat menjemput maut seseorang. Allah berfirman di dalam surah 79, surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 2. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat mencabut nyawa dengan keras. Jadi keras ini Rasulullah gambarkan seperti pohon punya akar mengunjam ke tanah, ke dalam, dicabut paksa oleh malaikat, ditarik prak prak. Nah, itulah mencabut nyawa dengan keras. Begitu di dalam surah 8 ayat 50, begitu juga dalam surah 6 ayat 93. Nah, yang kedua, metode kedua, wan nasyitati nashta, demi malaikat mencabut nyawa dengan lembut. Lembut di sini Rasulullah gambarkan seperti rambut jatuh di tepung, kemudian diambil rambutnya. Bagaimana caranya supaya tepung tadi tidak menempel di rambut? Subhanallah, itu pun juga masih menempel. Begitulah cara malaikat mencabut nyawanya dengan lembut. Dijelaskan oleh Allah dalam surah 16, surah An-Nahl ayat 32. Bagaimana ketika malaikat mewafatkan orang-orang dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kesyirikan, dan mereka digambarkan oleh Allah masuk surga. Subhanallah. Begitu juga di dalam surah 89 ayat 27 sampai 30, orang-orang yang mutmainnah, jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah karena memang bukan di dunia tinggalnya. Pulang kalian karena Allah sudah ridhoi. Sebab itu jamaah dan sahabat-sahabatku, kita tidak perlu pusing memikirkan berapa lama kita tinggal di alam barzah. Apa aktivitas kita di alam barzah? Yang harus kita pikirkan adalah hidup setelah mati, yakni di akhirat. Berapa lama kita di alam barzah? Yakni sesaat, hanya kedipan mata. Begitulah firman Allah dalam surah 30 ayat 55. Nah, yang kita kejar adalah di akhirat. Kita fokus ke akhirat dengan tidak meninggalkan aturan main yang ada di dunia. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna darul akhirata layyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Dengan demikian, yang kita kejar adalah di akhirat. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya.